Social listening yang dimaksud di sini adalah benar-benar ngedapetin review jujur dari orang yang kita kenal. Kita tinggal bikin produknya aja yang banyak gitu kan. Kita bagikan kepada database yang kita milikin, baik itu dari pertemanan dan lain sebagainya. Tapi bukan cuma sekedar dibagiin. Gak usah mengharapkan mereka itu posting dan lain sebagainya deh. Yang dibutuhkan cuma satu, review jujur aja dulu. Halo semuanya, balik lagi di Ngobis, Ngobrol Bisnis by Teman Startup. Ada gue Lei. Seperti biasa, podcast kita mengundang teman-teman founder atau CEO dari industri yang berbeda-beda. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari Kak Popo. Halo. Boleh kenalin diri dulu gak? Nama lengkap, terus kayak mungkin perkenalkan background lo dulu, sama mungkin nanti baru kita bisa ke team up-nya gitu. Oke, halo, nama gue Popo. Kalau nama asli gue sebenarnya Ahmad Romero Komacho. Agak jauh ya. Itu panggilan gue dari kecil. Dari kecil. Ya. Okay. Gue itu dulu sebenarnya lah passionate banget di community sebenarnya. Okay. Jadi kalau dilihat dari basic gue yang sekarang sama yang dulu itu sangat jauh berbeda ya. Jadi after gue kelar kuliah, itu gue 11 tahun di automotive industry. Di automotive industry. Gue itu kerja di Astra Group. Terus tapi gue tetap punya passionate itu adalah di creative industry dan juga di community. Jadi gue cukup involved dari tahun 2005-an malah mungkin ya. Saat gue masih kuliah pun itu tuh gue benar-benar punya background itu adalah seneng banget kayak bikin graffiti, terus udah gitu main skate, terus udah gitu bahkan pernah juga b-boy juga gitu kan. Nah terus dia gitu sampai akhirnya gue memutuskan untuk kerja gitu ya. Dan akhirnya tuh gue 11 tahun di business operation. Terus akhirnya di tahun 2020 kemarin gue memutuskan untuk resign. Dan karena gue nge-build big business lah ya, bisa dibilang menurut gue sekarang bisa menggantikan apa yang sudah gue lalui selama 11 tahun kemarin. Yaitu adalah team up. Kayak gitu sih. Nah, tapi waktu lo tadi ngomongin tentang community, yes, berarti lo aktif tuh Kak? Maksudnya lo suka graffiti, lo suka b-boy atau dan sebagainya gitu. Itu lo aktif dalam komunitas atau gue cuma hobi aja gitu? Gue sampai aktif di komunitas. Aktif. Jadi misalnya dibilang ya dulu itu pertama kali sebenarnya di dunia street culture ya, itu yang gue suka banget pertama kali sebelum gue masuk ke hobi-hobi lainnya itu adalah di skateboard sebenarnya. Jadi ya gue main skate dari bahkan sering banget kayak nyobain berbagai macam tempat di Jakarta maupun luar Jakarta barengan sama teman-teman gitu kan. Disitulah gue punya teman banyak gitu kan. Dan sambil seiring berjalannya waktu mungkin dunia digital udah mulai agak berkembang sehingga gue dapetin informasi cukup banyak gitu kan. Disitulah gue cukup mulai interest ke dunia. Yang kedua itu adalah ke b-boy dulu tuh. Di situ pertemanan gue makin luas dan bahkan masih banyak banget teman-teman yang dulu tuh sekarang tuh masih konsisten di dunia tersebut gitu kan. Sampai akhirnya kan kalau dibilang b-boy itu kan dia cukup identik dengan hip hop culture ya bisa dibilang. Nah itu identik juga dengan di seninya adalah di graffiti. Nah situ gue interest banget di graffiti. Gue udah mulai graffiti di tahun 2000. Di situ gue ngebentuk kru barengan sama teman gue bertiga, itu namanya Maze Crew. Itu bisa dibilang kru yang sudah berdiri sejak tahun 2002 lah. 2002 dan sempat mewakili Indonesia juga di ajang internasional pada masanya lah waktu itu. Nah terus udah gitu gue lanjut lagi, pernah juga interest juga di dunia persepedaan. Jadi persepedaan juga mungkin dulu kalau tahu ada lowrider bikes sama fiksi segala macam. Mungkin dari zaman teman-teman dulu belum pada main fiksi. Nah gue sama teman-teman udah main duluan lah kayak gitu kan. Dan sampai akhirnya booming juga. Terus di dunia denim misalkan gue foundersnya dari Wall of Fates. Ya jadi benar-benar kita tuh involve, bukan cuma sekedar hobi doang atau suka, tapi bahkan di sini kita benar-benar kayak ya yang ngebentuk diri gue sekarang ya karena emang berkomunitas itu. Sehingga akhirnya networking gue makin luas. Dan who knows, ternyata teman-teman gue yang dulu bermain bareng gitu ya, ternyata sekarang menjadi orang semua lah sih bilang. Dan itu sangat gitu mendukung lu sekarang ini ya. Yes, benar, agree. Kalau tadi lu bilang lu udah mewakili Indonesia yang tadi graffiti 2005 2002
Itu gue baru 5 tahun berarti. Gue baru 5 tahun tuh. Wah, gue berasa tua bro. Serius asli. Tapi berarti maksudnya memang lu sudah kru gue ya, bukan gue Oh doang iya, ya. oke. Tapi gitu maksudnya sih. lu udah melewati tahapnya itu ternyata banyak dan nggak cuma Banyak. dan itu semua nggak cuman kayak asal hobi, asal beli, main benar, tapi emang lu jalanin semua dan lu aktif di dalamnya gitu. Ngulik lah lebih tepatnya. Ya lebih ngulik gitu. Jadi, dan ngikutin. ngikutin, bahkan malah menginisiasi movementnya juga kayak gitu dari dulu. Karena kan kalau sekarang kan mungkin zamannya orang itu digital ya, kenalan sama orang tinggal colek doang, tinggal DM dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kan zaman digital belum semaju sekarang. Friendster doang paling dulu. Yes, nah itu pun kalau mau kalau mau punya teman banyak ya kita harus benar-benar berkomunitas. Bener. Kita harus benar-benar datengin tempatnya ada di mana, di situ kita kenalan dan akhirnya kita belajar kayak gitu loh. Kaskus lu aktif juga lu? Ada? Sempet gak? Komunitasnya Gue juga. itu aktif di Kaskus, join date gue 2004. Kayak 2004. Gue lumayan udah lama juga tapi Join nggak 2004. Lu channel udah berderet biasanya tuh. Sampai sekarang masih newbie tapi tulisannya. Kalau soalnya nggak ngepost. Iya benar. Baca. Oke. Nah sekarang ini kan lu setelah itu selalu resign, lo membangun team up nih. Yes. Boleh nggak sih ceritain sedikit kayak team up itu apa sih sebenarnya dan kenapa lo mau bikin ini dan lo dari memutuskan untuk resign dari otomotif tadi? Oke, jadi gue nggak bisa menolak diri gue ternyata walaupun gue bekerja di korporasi gitu ya selama 11 tahun kemarin, ternyata tuh passion gue ini tuh tetap tersalurkan. Jadi gue 2009 setelah lulus dari Prasetya Mulia, akhirnya gue memutuskan untuk bekerja di korporasi. Kan gue langsung ditempatkan di daerah ya. Waktu itu tuh gue sempat ada 2 tahun di Kalimantan Timur, terus udah gitu 3 tahun ada di hampir 3 tahun ada di Jawa Tengah gitu kan. Di situ gue tetap nggak bisa diem dan akhirnya situ pun juga gue berkomunitas. Oke. Nah akhirnya jadi memang passion gue tuh nggak tersalurkan kalau gue diem aja kan. Makanya kenapa di sana ternyata passion gue itu tetap bisa gue salurkan. Jadi walaupun gue di korporasi, ternyata ini tuh nggak bisa lepas dari gue, gitu kan. Nah sampai akhirnya tahun 2019 kemarin itu posisi gue masih aktif di korporasi, ya kan? Di korporasi itu gue masih aktif dan saat aktif di korporasi itu gue sudah mulai nge-build nih barengan sama teman-teman gue, partner gue yang sekarang, gitu kan. Dan kita nggak sangka juga ternyata sangat fast growing, karena bisa dibilang berarti Team Up kan baru berdiri tahun 2019 kan, baru 2 tahun lah bisa dibilang. Nah selama 2 tahun terakhir ini kita nggak expect ternyata secepat itu. Makanya kenapa di tahun 2020-nya gue ngelihat ini akan menjadi potensi yang lebih besar jika seandainya gue 100% untuk involve di situ gitu kan. Karena kan pada saat kita lagi sambil bekerja sambil bikin usaha kan kepala kita kebagi 2 kan. Terbatas lah ya. Terbatas banget. Tapi itu aja waktu itu fast growing gitu kan. Gue berpikir apalagi kalau seandainya gue bisa meluangkan waktu gue itu sepenuhnya di sini gitu kan. Nah akhirnya makanya kenapa di 2020 gue putuskan untuk resign dari korporasi yang tempat gue bekerja gitu kan, dan fokus kepada Team Up kayak gitu sih. Dan Team Up ini kalau kita lihat kan sebenarnya dari website atau dari Instagram itu kan tulisannya adalah Business and Creative Consultant. Yes, benar. Apa tuh bro, boleh jelasin? Oke. Mungkin kalau dulu ya sejarahnya Team Up itu cukup unik. Kita itu belum bisa mengklaim diri kita Business Development and Creative Consultancy dulu tuh ya. Karena kita apapun kita kerjakan. Jadi standarnya startup agency gitu ya. Apapun yang memang ternyata berhubungan activation, event apa segala kita ambil lah gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tuh ngelihat apa yang kita lakukan itu ternyata lebih dari 80% itu adalah initiative activity daripada vendoring. Jadi kita tuh bukan seperti kayak pitching sama orang doang gitu ya. Itu hanya kurang lebih mengambil bagian cuma 10-20% doang soalnya. Jadi apa yang kita lakukan lebih ke arah mendevelop bisnis kita sendiri. Nah, sambil berjalan ternyata tuh banyak banget yang ngelirik apa yang kita buat, karya-karya yang kita buat dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya banyak juga brand yang akhirnya ngajakin kita untuk ngobrol dan lain sebagainya. Dan yang tadinya mereka itu berharap kita menjadi vendor, lucunya malah menjadi business partners. Kayak gitu. Di situ kita menjadi business partners untuk dari segi business development consultant-nya dan juga untuk kreatif strateginya. Nah, jadi
apa yang kita lakukan itu sebagian besar adalah selling the idea lah bisa dibilang. Karena ide-ide yang kita buat nanti balik lagi kepada si brand tersebut, apakah akan tetap kita yang eksekusi atau orang lain, itu nggak ada masalah di kita gitu loh. Tapi kadang-kadang pada akhir kita lagi yang eksekusi. Kenapa? Karena belum tentu apa yang kita buat, ide tersebut bisa dijalankan sama orang lain kan gitu kan. Nah disitulah makanya kenapa Team Up ini akhirnya memutuskan untuk fokus kepada business development and creative consultancy. Karena yang kita lakukan sepanjang tahun sejak kita berdiri, ternyata kita lah nge-develop bisnis orang dan nge-develop bisnis kita sendiri. Makanya kenapa dari tahun 2019 sampai dengan 2020 kita cukup berkembang, yang tadinya hanya sebuah agency menjadi holding group sekarang. Nah, di mana di dalam holding group tersebut ada 3 unit bisnis. Yang pertama itu adalah Team Up Kreatif yang fokusnya ke creative agency. Yang kedua itu adalah Yang kedua itu adalah PR agency namanya Upper Media. Sama yang ketiga itu adalah talent management dan incubator program untuk visual artist namanya Maha Visual. Fokusnya kemana tuh? Nah, kalau untuk yang itu lebih ke arah incubator program untuk visual artistnya Indonesia lah bisa dibilang. Karena kita punya roots banget ya dari para founders itu kan tiga-tiganya adalah dipertemukan gara-gara graffiti. Jadi kita tuh pengen ngebawa bring impact to the visual industry lah bisa dibilang ya, visual creative industry lah. Karena kita pengen bantuin teman-teman kita yang mungkin di dunia visual artist untuk bisa melangkah tuh lebih jauh lagi lah. Jadi bukan sekedar hanya sebagai kayak pekerja commission base gitu ya, tapi gimana caranya mengembangkan diri mereka menjadi sebuah IP dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalau dilihat hampir semua yang kita lakukan akhirnya sebenarnya business development gitu loh. Baik itu di Maha Visual maupun di Upper Media maupun di creative agency-nya sendiri kayak gitu sih. Tapi tadi pas lu sedikit ngomong terkait mungkin Team Up ini bisa membawa suatu ide kreatif lah untuk perusahaan yang membantu untuk bisnis development mereka. Kebanyakan tuh kalau gue boleh tahu kliennya tuh lu sering menemukan ya klien-klien yang kayak emang ini kliennya agak tua nih, yang mau diremajakan gitu. Nah makanya kenapa di sini kita malah kebalik, kita yang mengkurasi klien kita siapa. Jadi kita pun nggak pengen juga engage sama klien yang memang ternyata mereka pun juga nggak mau seamless lah bisa dibilang ya. Karena pergerakan sekarang itulah harus agile, ya kan. Kita tuh nggak bisa yang kayak mindsetnya sudah ortodoks, ini harus dirubah kayak gitu kan. Kalau seandainya kita menemukan klien kayak begitu, even billingnya besar pun belum tentu kita ambil. Jadi gimana caranya kalau kita mau masuk untuk ngebantuin sebuah brand, ya brand tersebut pun juga harus menerima kita untuk dengan caranya kita juga kayak gitu sih. Sehingga akhirnya dan caranya kita itu cukup agile, sangat seamless banget, tiba-tiba bisa berubah karena kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Kadang-kadang apa yang kita buat di awal aja ternyata belum terlaksana nih misalkan ya, karena waktu dalam campaign itu kan cukup panjang gitu ya. Bisa-bisa di tengah jalan aja kita bisa propose untuk merubah. Karena kenapa? Karena karena udah nggak relevan dengan saat itu. Kita ambil contoh adalah saat situasi COVID pertama kali masuk di Indonesia. Itu adalah kurang lebih di bulan Maret 2020 ya. Waktu itu semua pada latah yang namanya live event untuk di digital gitu kan. Ngebikin banyak yang talks tuh. Masih ingat kan tiba-tiba di Instagram kita di atas tuh muncul notification banyak banget. Semua pada live gitu kan. Sekarang udah gak relevan kayak gitu misalkan. Jadi padahal dulu mungkin kita pernah bikin strateginya adalah seperti itu ya, mungkin di tengah jalan kita bisa berubah karena kita ngelihat ada yang lebih relevan lagi gitu. Nah, jadi kita dengan klien pun juga sama. Kita tuh biasanya, makanya kenapa pada akhirnya kita bukan menjadi vendor tapi malah menjadi business partners, karena kita mindset kita adalah sebagai business owners juga gitu. Kalau kita nggak punya sense of belonging terhadap brand tersebut, akan sangat berbeda banget outputnya. Susah juga. Kita hanya sebagai pekerja kan. Melaksanakan apa yang klien mau. Nah, sedangkan kalau kita sebagai mindset sebagai business owners, bukan apa yang klien mau, tapi apa yang terbaik untuk perusahaan ini kan gitu kan. Betul. Kayak gitu sih jadinya kalau untuk di Team Up. Menarik nih. Nah, tapi kalau tadi lu sempat ngomongin kayak pas 2019 lu cabut dan lu lihat juga digital juga semakin berkembang ya. Menurut lu dari mata lu nih, kondisi advertising atau digital marketing saat ini di Indonesia banyak sekali berubah, apalagi setelah COVID juga nih. Tapi menurut lo
apa sih bisnis opportunity yang ada dengan meningkatnya digital ini nih, dari mungkin dari segi kita sebagai service providernya, sebagai creative agency, sama dari segi UMKM misalnya. Oke. Justru menurut gue potensi untuk advertising dan digital marketing di zaman yang sekarang itu adalah sangat jauh lebih lebih apa sih namanya sebutannya, impactful lah bisa dibilang. Karena kenapa? Pertama, orang itu dipaksa untuk merubah habit kan, yang tadinya dulu itu adalah terbiasa untuk offline, akhirnya menjadi online gitu kan. Nah, di situ yang tadinya orang itu kalau kita bikinkan sebuah digital activation nggak begitu dilirik sama orang karena masih ada pilihan offline-nya. Sekarang ini orang nggak punya pilihan karena dia pasti ngelihatnya adalah pasti online itu malah menjadi lebih besar gitu kan. Jadi secara market pun juga audience dari digital itu jauh lebih besar dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Mungkin even 2-3 tahun yang lalu pun juga dibandingkan sekarang sangat jauh banget tuh perbedaannya gitu kan. Dan yang paling penting sebenarnya perspektifnya lebih ke arah market. Kita ngomong ambil study case-nya adalah misalkan event Wall of Fates gitu ya. Event Wall of Fates itu sudah berdiri dari tahun 2009. Dari tahun 2009 sampai dengan 2019 itu menjalankannya secara offline, ya kan? Kalau kita ngomong secara offline itu kan berarti kan secara market hanya bisa dinikmati sama market yang ada di wilayah tersebut. Betul. Berarti misalnya kalau kita ngomong Jakarta ya berarti Jakarta sentris, di Bandung sentris, Jogja sentris gitu kan. Sedangkan dengan kita melakukan pivoting gitu ya dari offline menjadi online, berarti secara otomatis kita tuh bisa memperbesar reach-nya kita dari yang audiensnya hanya Jakarta sentris menjadi nationwide, gitu loh. Nah makanya kenapa di sini akhirnya kalau dibilang opportunity seperti apa, ya semasif itu, sebesar itu gitu loh. Kalau seandainya kita bisa menjalankan campaign-campaign yang kita lakukan secara digitalnya itu dengan benar, dengan planning yang baik lah, karena kita bisa memperbesar market kita yang tadinya kuenya mungkin hanya kecil gitu ya, bukan kita jadinya bagi-bagi kue tapi kita gedein kuenya kayak gitu sih. Kayak gitu bro. Dari segi UMKM juga ini ada opportunity juga. Yes, benar. Dengan memanfaatkan digital ini. Iya, kalau dulu kan mungkin kita ambil contoh mungkin beberapa brand sekarang yang cukup gede gitu ya. Zaman dulu itu ya mereka mungkin hanya terkenal di areanya masing-masing. Kita ngomong paling gampang banget deh, yang misalnya kayak kalau kayak di Bali atau Jogja tuh kayak ada jogger, ada apa lagi ya kayak gitu-gitu ya. Dagadu ya kayak gitu-gitu kan. Itu kan terkenal hanya di areanya masing-masing kan, gitu ya. Dijadikan oleh-oleh. Ya. Tapi apakah orang membeli itu untuk orang Jakarta beli dari Jakarta kan enggak gitu kan maksud gue. Nah sekarang ini bahkan malah berkembang dari brand-brand yang besar. Misalnya kita ambil contoh yang mungkin salah satu partners kita juga itu misalnya sepatu Kompas gitu ya. Yang dimana dulu itu kalau kita ngomong lihat pasarnya sepatu gitu ya, kita ngomong pasarnya sepatu khususnya local brand, ya dia sepatu itu asal dari Bandung, ya mungkin dia akan terkenal di Bandung doang gitu kan. Jarang banget orang Jakarta ngebeli barangnya yang ada di Bandung, kecuali kalau dia lagi main ke Bandung. Gitu kan. Tapi dengan kondisi online yang sekarang gitu ya, digital yang makin berkembang, secara otomatis dengan kita bikinkan konsep dan planning yang tepat untuk sebuah campaign, ya akhirnya itu malah bisa dinikmati oleh halayak yang jauh lebih luas dibandingkan di lokal areanya mereka masing-masing. Nah dulu mungkin orang-orang mengakali hanya dengan memperluas distribution channel. Sekarang itu kita bisa direct selling. Gitu kan. Kalau dulu distribution channel itu kan mengandalkan mungkin distributor outlet dan lain sebagainya gitu kan. Tapi dengan berarti kan ada hal-hal yang mungkin bisa terpangkas lah bisa dibilang ya. Karena kan kalau kita ngomong menggunakan distribution channel kan ada banyak sekali cost yang akan keluar kan, dari segi mungkin consignment mungkin dan lain sebagainya gitu kan. Tapi dengan kondisinya kita direct digital itu makin sebesar sekarang, kita tuh bahkan udah bisa secara bisnisnya pun di retail aja, industri aja itu bisa melakukan direct selling. Orang di Jakarta jualnya di Papua gitu misalkan, hanya dengan membayar ongkos kirim misalkan kayak gitu loh. Itu kalau kita ngomong dari brand retail gitu ya misalkan. Kalau untuk secara awareness pun juga sama. Makanya secara awareness pun juga, yang dulu kalau kita mau ngebikinkan sebuah konsep event secara offline untuk naikin awareness sebuah brand,
kita harus ngebikinkan roadshow dari satu kota ke kota lain gitu kan. Sekarang kita cukup ngebikinkan sebuah satu roadmap atau mungkin pilar konten yang kira-kira impactful gitu ya untuk masyarakat yang berkualitas sehingga dan itu bisa dinikmati sama semua orang gitu loh secara nasional kayak gitu sih. And it happens to every local brand sekarang. Yes. Yang dihadapi ini sama. Iya, tinggal lo mau ikut aja atau tidak gitu. Makanya kenapa kan kalau diperhatikan local brand itu lagi rising banget sekarang gitu kan. Gue mungkin lebih enak menyebutnya bukan local brand deh ya, Indonesian brand. Oke, ya kan. Jadi kita di Indonesia karena kalau kita ngomong lokal ya terlalu ya Thailand punya local brand juga, Malaysia punya local brand juga. Mungkin kalau bisa dibilang the rise of Indonesian brand itu tuh benar-benar eranya sekarang nih. Dulu itu orang punya benchmark itu adalah ya kalau kita kalau kita mau beli sepatu misalkan adalah mungkin Nike mungkin Adidas dan sebagainya atau mungkin Vans dan mungkin pilihan yang keduanya kalau orang itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian dari segmen tersebut gitu ya. Mereka beli palsunya kan biasanya kan. Nah, sekarang orang lebih bangga beli produk lokal yang penting asli kayak gitu kan. Dan apalagi secara quality dan juga secara marketing positioning dan brand presence ternyata sekarang local brand atau Indonesian brand ini udah nggak kalah dengan dari brand dari luar kayak gitu. Ada kebanggaannya juga lah ya ketika dia pakai ada pride-nya bisa dibilang. Dulu mungkin gue nggak tahu, mungkin zaman gue kecil kali ya. Kayak gue tidak pernah melihat kayak ada brand yang gue bangga pakai ini gitu. Yang bangga ya kita kalau dulu misalnya main futsal gitu. Sepatu gue Vapor nih, Nike Mercurial gitu loh. Sedangkan sekarang ngomongin sepatu futsal aja lokal udah banyak banget. Iya benar. Dan lu bangga tuh pakai sepatu itu gitu. Nah gitu sih. Kalau tadi juga lu sempat ngomong kalau Team Up ini menjadi partner nih membantu development sebuah bisnis. Boleh nggak sih lu cerita kayak kalau ada nih Kak, mungkin case atau clients yang boleh lo ceritain sedikit secara teknis tuh ngebantunya tuh gimana sih prosesnya? Biasanya itu kita memulai diri kita itu dari pertemanan. Jadi misalkan saat kita ada klien yang memang ternyata mau bekerja sama dengan Team Up gitu, interest untuk kerja sama dengan Team Up, biasanya tuh kita lebih prefer untuk ngobrol langsung sama ownernya. Dibandingkan kita ngobrol itu dengan timnya, tim marketingnya atau tim brandingnya, karena mindset seorang owner sama mindset seorang karyawan itu pasti bisa jadi beda gitu ya. Walaupun mungkin banyak juga gue ngelihat karyawan yang punya sense of belonging juga cukup kuat gitu ya. Nah tapi kenapa sih kita lebih senang untuk ngobrol sama owner? Karena perspektif yang berbeda itu, karena memiliki sense of belonging itulah yang bisa sama visinya dengan kita gitu loh. Nah, dan apalagi untuk segala pengambilan keputusan tuh jadinya kan jadi lebih mudah gitu kan dengan kita ngobrol langsung dengan yang memang memiliki kuasa paling tinggi gitu kan. Nah, saat kita melakukan partnership itu kadang-kadang atau mungkin lebih sering itu adalah memang diawali niatnya adalah vendoring dulu tuh. Jadi brand menghubungi kita, terus tiba-tiba kita respon gitu kan. Lalu after kita respon, yang kita lakukan pertama kali adalah kita pengen mengenal lebih jauh dulu nih, kayak gimana. Kita ngobrol dengan ownernya, kita ngobrol dengan timnya, kita gali semua aset-asetnya yang memang ternyata yang bisa diutilize gitu ya. Karena kan kita ngomong aset tuh bukan maksudnya berapa punya duit gitu, bukan. Tapi maksudnya kira-kira apakah mereka sudah punya media kah, apakah mereka punya manpower yang untuk ini kah dan sebagainya gitu ya. Jadi karena kan untuk menjalankan sebuah campaign yang bagus, yang masif itu kan harus semua lininya mendukung ya. Jadi nggak bisa kayak cuma satu lini doang yang bergerak, sedangkan yang lainnya itu stagnan gitu kan. Makanya kenapa kita akhirnya tuh akhirnya tuh dengan kita menggali lebih dalam sebuah problem di perusahaan tersebut, ternyata output yang keluar itu ternyata jauh lebih besar dari apa yang mereka sampaikan. Gitu loh. Problem-problem yang kita temukan itu ternyata jauh lebih besar daripada yang mereka sampaikan. Nah, disitulah kita memutuskan makanya untuk kalau kita punya mindset sebagai business owners, pasti kan kita maunya solving the problem kan. Problem yang terjadi apa ya kita cari penyelesaiannya. Dan juga karena kalau ini nggak diselesaikan, yang ini harus berjalan, belum tentu itu akan mendapatkan hasil yang diinginkan oleh perusahaannya juga gitu kan, oleh si ownernya juga gitu kan. Makanya kenapa
kedua hal itu harus kita kawinkan terlebih dahulu gitu loh. Kesamaan visi, kesamaan mindset dan sebagainya. Nah dari situlah ternyata banyak banget business owners yang akhirnya engage sama kita dan memutuskan kita itu untuk malah menjadi udah gini deh, bantuin gue untuk solving problem ini gitu kan. Dan disitulah akhirnya malah yang tadinya kalau kita ngomong vendoring kan ya udah nih quotationnya sekian gitu ya. Kalau ini malah mungkin nggak cuma sekedar ini quotationnya sekian, tapi kira-kira ini kita bisa utilize menjadi apa lagi nih, dimana misalkan biaya-biaya yang terjadi itu kita cari bersama-sama malah akhirnya. Kayak gitu loh. Karena kenapa, tujuan kita kan jauh lebih besar pada itu kan, untuk mengembangkan bisnisnya kan soalnya kan. Nah ternyata banyak banget yang bisa kita explore bersama gitu kan. Dan ternyata ya si perusahaan itu akhirnya ngedapetin impact-nya tuh lebih besar dari apa yang mereka pikirkan di awal kayak gitu. Dan itu bisa akhirnya kita menemukan sama-sama masalahnya dan menemukan solusi yang lebih besar ketika memang ada tadi perkenalannya, pertemanannya dan sebagainya kayak gitu sih. Tapi sedikit yang mungkin gue miss nih Kak, mungkin kalau boleh dijawab. Jadi kan tadi lo sempat mention juga kayak akhirnya itu jadi partner, tidak sekedar quotation, akhirnya jadi banyak project. Mungkin kita bisa sebutnya kayak mudahnya, tadinya dia juga nggak tahu kita mau begini nih. Tadinya lu ngomong problemnya cuma ini, ternyata kita kasih solusi yang lebih besar. Dan akhirnya jadi partner. Apakah jadi partner ini berarti berbeda dengan creative agency lainnya? Mungkin tadi hanya sekedar quotation ini projectnya, lu bayar berapa persen, beres, bayar pembayaran, udah gitu beres. Nah bedanya tuh kalau di team up seperti apa sih Kak? Apakah jadi kalau business partnership jadi kayak gimana sih gitu ya? Oke, kalau dari business partnership sendiri akhirnya jadinya kita long term. Jadi kita jadinya long term, dan kadang pada saat kita sama-sama sudah nyaman gitu ya, dari pihak brand pun akhirnya suka open ke kita. Gue budget gue cuma segini nih, tapi gimana caranya ya biar kita nge-solve ini. Disitulah akhirnya tim kita tuh bergerak gitu ya, kira-kira untuk menemukan potensi apa yang bisa kita utilize dari aset yang dimiliki kita bersama. Mungkin dari pihak brand itu memiliki kemampuan dalam mendevelop sebuah produk yang baik gitu misalkan ya. Dari kita memiliki kemampuan dari segi networking, terus begitu campaign strategi dan lain sebagainya. Nah di situ kita coba puzzle yang ada tuh coba kita satukan lah ya. Kira-kira tuh untuk yang bisa saling mendukung sesama lain tuh yang mana. Akhirnya kita creating ekosistem di dalam perusahaan itu sendiri gitu loh. Nah dari situ terkadang kita suka keluar sebuah output yang dimana untuk menjalankan campaign yang kayak begini ternyata bisa nih kita kolaborasikan dengan brand yang lain misalkan. Atau mungkin kita jual ide ini ke tempat yang lain, ke brand yang memang mungkin relevan dengan yang dibutuhkan gitu misalkan dari aset yang kita milikin. Ternyata dari situ kita bisa mendapatkan revenue stream tambahan tanpa si perusahaan mengeluarkan uang langsung yang mereka modalin gitu misalkan. Jadi anggaran yang mereka punya itu pada akhirnya adalah menjadi modal awal doang gitu ya. Tapi untuk yang the big idea-nya itu adalah yang akhirnya kita ngedapetin revenue stream dari tempat lain kayak gitu sih, tanpa membebani si perusahaan tersebut kayak gitu. Berarti Kak Popo kayak Pak Ahok ya, bikin simpang Senayan nih ya. itu persis tuh. persis kayak begitu. Karena minta duitnya dari orang nih. Iya, karena kan tapi kan semua tetap mendapatkan mutualnya kan gitu ya, dari dan lain sebagainya. Karena di satu sisi ya kita mengkonekkan orang-orang yang ternyata memiliki pilar-pilarnya belum terisi gitu kan. Betul. Nah, dari aset yang kita milikin barengan sama partner kita milikin, kita isi pilar-pilar kosong tersebut gitu loh. Dengan output tapi harus sama nih semuanya mau begini nih. Makanya kenapa di team up itu adalah semangat kolaborasi itu yang paling penting gitu kan. Itu menjadi core pilarnya kita. Bahkan itu tersemat di dalam nama perusahaan kita. Nama perusahaan kita adalah PT Hasil Kolaborasi Bersama. Itu nama PT-nya. Nama PT kita tuh itu. Kayak gitu. Oke. Menarik nih, seru. Nah, tadi kalau kita next questions nih. Kita mau bahas tentang strategy campaign. Yes. Dari tadi juga Kak Popo udah mention kayak creating campaign, creating strategic creative campaign untuk clients atau partner ini gitu. Nah kalau dari kita sebenarnya banyak pertanyaan yang sering masuk ke DM gitu. Ini kan kita banyak teman-teman founders di luar sana yang mungkin sekarang yang dengerin ini, either mereka small business owners atau mereka start their own fashion brand atau kria atau mungkin startup owner gitu. Pertanyaannya ujung-ujungnya nih sering sekali mendengarkan kata campaign. Tapi sedangkan
masih miss sama artis sesungguhnya campaign ini tuh apa sih kalau menurut Kak Popo? Oke, kalau kita ngomong dari scratch ya, kita apalagi startup tadi yang disebutin, orang baru memulai sebuah bisnis dan lain sebagainya. Campaign yang sebenarnya itu di saat kita memiliki tujuan itu adalah kita creating the tribe-nya dulu. Jadi kita tuh nggak bisa yang namanya untuk langsung massive campaign. Bisa sih sebenarnya. Untuk ngedapetin awareness tuh gampang. Lo munculin nama lo ada di mana-mana gitu ya, ada di berbagai macam billboard atau mungkin di spending ads sebanyak-banyaknya segala macam itu mudah. Asal ada uangnya kan, gitu kan. Karena kan bayar billboard mahal. Bayar LED itu mahal. Spending ads, performance marketing di sosial media itu mahal gitu kan. Mudah sebenarnya kalau untuk kita ngomong awareness. Tapi kalau kita ngomong campaign itu kan harus nyampe ke hati kan. Betul. Ya kan? Kalau kita ngomong campaign itu bukan cuma sekedar dilihat doang gitu ya. Kopi gajah tuh udah di mana-mana. Kalau ngeliat gajah tubruk ya kalau nggak salah gue lupa. Kopi gajah ya Ben, kita omongin ya Ben. Itu ada di mana-mana. Kenapa? Karena mereka spending untuk awareness ya mungkin memiliki kemampuan sebesar itu gitu kan. Tapi apakah itu bisa relevan dan juga masuk ke dalam hati masyarakat kalau tidak ada experience-nya, kalau tidak ada positive impact ya buat mereka gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itulah yang kita create di Team Up. Kita merumuskan itu semua gitu kan. Kita bikinkan sebuah marketing strategi dan strategi campaign untuk bisa menyatukan itu semua lah, sehingga akhirnya kita bisa creating the tribe. Makanya kenapa kita selalu punya core pillar itu ada kurang lebih ada 3-4 lah biasanya. Yang pertama itu kita ada kolaborasi. Yang kedua itu adalah kita melibatkan community. Yang ketiga itu adalah harus full of experience. Yang keempat itu adalah tanpa melupakan sisi bisnisnya. Karena pasti pihak partners juga mengharapkan ada akuisisi yang terjadi kan. Ada selling yang terjadi dari campaign yang kita buat dan lain sebagainya. Dari kita pun juga sama. Kita harus mendapatkan impact positif juga secara portofolio dan juga ngedapetin profit juga dari campaign yang kita buat untuk operasional kerjanya kita juga kan, seperti itu. Jadi win-win, harus berpikirnya itu adalah sama rata. Makanya kenapa semangat kolaborasi itu penting di kita. Di saat kita mensetarakan diri kita dengan partners pun juga terbuka untuk kolaborasi sama kita sama tinggi, itu akan jauh lebih masif hasilnya dibandingkan kita menjadi hanya sebuah vendor doang. Kayak gitu sih. Nah, PR-nya kita itu adalah yang paling utama dalam di dalam campaign adalah creating the tribe. Nah, creating the tribe startnya dari mana sih? Kalau based on experience kita gitu ya. Creating the tribe itu kita harus ngedapetin hati dari circle satunya kita dulu. Kalau seandainya termasuk diri kita sendiri ya. Kalau kita sendiri aja nggak yakin dari produk atau jasa yang kita create, gimana orang lain mau yakin? Kalau teman kita atau family kita nggak yakin dengan produk atau jasa yang kita create, gimana orang lain yang nggak kenal kita itu bisa yakin? Dan seterusnya. Makanya semua itu harus dimulai dari orang terdekat terlebih dahulu. Mereka semua harus trust dan percaya dengan apa yang kita buat, kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung kita mungkin memang itu butuh waktu gitu ya. Tapi memang waktu yang dibutuhkan tersebut itu akan dampaknya akan long term gitu loh. Nggak hanya one shot doang gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kan ini ada suatu proses yang memang harus mungkin harus dirumusin dari awal, jelas. Ya. Kayak tadi lo juga sempat mention Kak, kayak kita aja pilarnya ada sampai 4 gitu. Benar. Untuk create this campaign. Tapi apakah yang dari tadi lo omongin ini sebenarnya hanya bisa dilakukan pada brand-brand besar dengan dana yang besar, atau sebenarnya menurut lo enggak juga? Enggak juga. Jadi benar-benar bahkan dari brand yang kecil pun ya, itu pun sangat mudah sekali sebenarnya. Bukan mudah sih ya, nggak dibilang mudah juga, jangan juga ya. Mustahil gitu. Bukan mustahil gitu maksud gue. Nah, kadang-kadang nih mungkin hal paling simpel yang mungkin gue bocorin ya, itu adalah produk seeding. Oke. Ya. Balik lagi, kalau kita punya produk kan pengennya kan orang lain kan trust dengan produk kita kan. Kita harus mau untuk social listening. Oke. Social listening yang dimaksud di sini adalah benar-benar ngedapetin review jujur dari orang yang kita kenal. Gitu kan. Kita ngomong ini strategi paling mudah lah bisa bilang. Kenapa? Karena under control kita semua nih.
Kita tinggal bikin produknya aja yang banyak gitu kan. Kita bagikan kepada database yang kita milikin, baik itu dari pertemanan dan lain sebagainya. Tapi bukan cuma sekedar dibagiin. Nggak usah mengharapkan mereka itu posting dan lain sebagainya deh. Yang dibutuhkan cuma satu, review jujur aja dulu. Jadi kita benar-benar fokus on our product gitu loh, instead of kompetitor. Karena kenapa? Dengan produk yang baik atau mungkin jasa yang kita create atau mungkin produk itu bisa macam-macam ya, bisa produknya retail, bisa berupa IP gitu kan dan sebagainya. Kalau produknya udah baik dan akhirnya teman-teman kita juga udah trust terhadap produk tersebut, akan dengan mudahnya kita kembangkan menjadi hal yang lebih besar lagi. Kayak gitu sih. Nah makanya kenapa untuk bisa menuju ke ranah sana, ya kita harus bikin dulu tribe-nya dari yang terkecil, dari organisasi terkecil kita dulu deh, baru kita benar-benar sebarkan ke yang lain. Nah disitulah begitu tribe-nya sudah dibuat, kita mau bikinkan campaign seperti apapun, kita udah punya nih masanya, udah punya tribe-nya yang akan merespon. Kayak gitu sih. Nah kadang-kadang itu yang dilupakan. Tapi nggak salah juga kalau memang objektifnya hanya awareness. Karena kalau objektif hanya awareness, ya tinggal yang tadi gue bilang, tinggal spending sebesar-besarnya agar semakin banyak orang yang melihat, itu pun juga nggak salah kayak gitu sih. Tapi pastikan kemampuan dari sebuah brand itu kan berbeda-beda gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi menurut gue sih itu hal-hal yang memang nggak mustahil lah untuk dilakukan oleh sebuah startup yang mungkin tidak padat modal lah, bisa bilang kayak gitu. Gue sangat penasaran terkait tadi, kayak ini sebenarnya ada pertanyaan nih kayak exposure dan conversion, tapi menurut gue kayaknya ini udah sering kita tanyakan dan udah sering kita bahas. Yang lebih pengen gue tanyain adalah, tadi lu sempat ngomong gini Kak, lu bisa aja nih pasang ads, lu pasang billboard, duit lu misalnya banyak, tiba-tiba dapat funding gitu, misalnya lu bakar duitnya. Tapi sebenarnya yang tadi lu sempat satu kata yang gue tangkap adalah harus kena di hati. Kalau bikin campaign, karena sebenarnya ada message yang mau disampaikan nih. Bener. Dan nggak bisa cuma orang lihat ya udah gitu. Karena yang tadi lu bilang awareness, ya udah awareness stop. Tapi ketika memang sampai di hati, small brands ini harus mulai dari tadi yang lu bilang, dari tribe yang kecil dan sebagainya. Nah tapi ketika ngomongin kena di hati ini, mungkin teman-teman masih belum paham nih. Yang maksudnya kena di hati itu kayak gimana sih, dan apa sih dampaknya kalau memang kena di hati, nggak cuma gue lihat gitu. Ini case-nya banyak banget. Kalau brand besar yang established, mereka kan spendingnya gede kan ya, untuk marketing, advertising dan sebagainya. Munculin nama mereka di mana-mana tuh gampang karena ada duitnya gitu kan. Semua produk itu adalah pilihan. Berapa banyak sih brand sepatu di Indonesia? Gue nggak tahu. Banyak banget kan. Mungkin bukan ratusan lagi, ribuan. Mungkin bisa gue nggak tahu, puluhan ribu, nyampe apa enggak gue nggak tahu. Brand Indonesia nih ya. Berapa banyak jumlah brand Indonesia yang jual kaos? Banyak kan? Ya kan. Berapa banyak brand yang jual ya celana apa segala macam lah. Pokoknya hal-hal yang kita pakai sehari-hari lah. Tapi pertanyaan cuma satu, kenapa lo harus milihnya brand ini? Gitu loh maksud gue. Makanya kenapa harus masuk ke hati. Kalau lu gak masuk ke hati, gak ada alasan orang untuk memilih brand ini. Disitulah kita harus put our soul to the product. Kalau kita udah masukin soul kita ke produk, yang tahu siapa sih? Cuma si pembuat produknya doang kan. Nah makanya disitulah kita butuh proxy lagi untuk menceritakan soulnya kepada masyarakat. Kayak gitu loh. Ya kan, mungkin banyak orang yang, gue yakin banget orang-orang yang product developer bisa dibilang ya, pasti produk-produk yang ada yang mereka create itu pasti ada soul-nya mereka di dalam situ. Cuma soul-nya mereka nggak nyampe ke masyarakat kan, makanya biasa dibutuhkanlah storytelling. Tapi kita ngomong storytelling itu storytelling yang real ya, yang benar-benar natural, bukan yang storytelling yang dibuat-buat dan sebagainya gitu kan. Karena kenapa? Itu kan lebih kena, lebih nyampe ke masyarakat gitu loh. Apalagi kalau kita udah bikin tribe duluan di awal gitu kan. Kita udah punya masanya segala macam. Yang perlu banget
dipikirin bener-bener adalah gimana maintain itu dan bikin itu more bigger gitu kan. Gimana caranya? Kalau gue sih selalu punya prinsip ya barengan sama teman-teman di Team Up itu adalah gimana caranya campaign yang kita buat itu dibicarakan sama orang-orang. Sehingga akhirnya adalah bukan strategi ya, kita ngomong adalah pencapaian tertinggi dari sebuah advertising ataupun marketing adalah word of mouth. Baik lagi zaman lampau, dari mulut ke mulut gitu. Karena itu yang paling efektif. Itu paling efektif. Kenapa? Karena lo trust keluar itu dari mulut orang yang lo kenal. Team Up itu tipikal yang lebih seneng melakukan activation marketing melalui nano influencer dibandingkan mikro ataupun makro. Kita lebih seneng yang membicarakan kita yang followernya cuma 1.000, 2.000, 3.000 dibandingkan yang 10.000 ke atas. Karena kenapa? Mereka lebih engage dengan audiensnya. Mereka itu orang yang memang mereka follow atau yang follow mereka karena memang kenal, bukan karena, atau mungkin misalkan emang mau ngagumi ya karena si followernya emang tahu banget dia itu siapa, ngapain dan sebagainya. Kalau kita ngomong influencer marketing gitu ya segala macam, bedanya adalah ya memang pekerjaan mereka adalah marketing. Makanya kenapa kadang-kadang tuh terlalu banyak nerima influencer, terlalu banyak nerima produk pun kadang-kadang jadinya output engagementnya pun jadi rendah gitu kan. Apalagi conversion terhadap acquisitionnya pasti malah makin rendah lagi gitu. Karena kenapa? Orang lihatnya adalah sebagai ya emang dia pekerjaannya adalah ya kayak gitu, melakukan memarketingkan sebuah produk gitu kan. Tapi kalau seandainya itu adalah keluarnya dari orang yang memang nggak begitu besar followersnya tapi engage banget dengan audiensnya gitu kan, itu pasti akan jauh lebih powerful menginfluence-nya kayak gitu sih. Makanya kenapa balik lagi review jujur itu penting. Berarti message yang disampaikan tadi ketika semua produk kita yakin semua founders juga pasti punya soul di setiap produk, tapi menyampaikan message ini dari campaign atau dari activations yang kalian jalanin itu yang paling penting juga untuk sampai nih. Penting, benar. Karena orang akan punya preferensi nanti tentang brand lo. Biar punya alasan kenapa sih lo harus milih gua gitu loh. Kenapa sih harus milihnya adalah brand yang gua develop, bukan yang lain. Kaos polos tuh banyak. Kenapa gua harus pakai Everyday Supply? Misalnya karena gua tahu soulnya Everyday Supply itu apa, itu salah satu brand yang gue suka banget gitu misalnya. Kenapa gue bangga banget pakai sepatu Kompas? Karena gue tahu soulnya sepatu Kompas itu kayak gimana. Padahal brand tuh udah banyak, sepatu tuh udah banyak ya, kayak gitu sih. Nah, ini seru juga karena Team Up nih baru-baru ini ada mengadakan campaign nih. Dari kita yang riset ada dua yang ada satu yang fucking Kompas refer to billboard campaign yang lakukan, sama satu lagi Kompas yang ekspresi. Berarti dari tadi kan kita udah ngobrolin nih kayak pentingnya untuk mendapatkan soul atau itu. Dari dua case ini mungkin ada nggak yang mau lo ceritain dan itu prosesnya sebenarnya apa sih dan message apa sih sebenarnya yang mau disampaikan? Ini adalah sebenarnya bisa dibilang kerja sama tim ya. Karena kan untuk di Kompas sendiri, Team Up dengan Kompas adalah partnership, ya kan? Dimana creative ideation itu kalau secara peran ya bisa dibilang di sepatu Kompas penetrasi itu harus keluar dari Kompasnya dulu. Nggak bisa dari nolnya, scratchnya adalah Team Up yang mengerjakan. Karena kenapa? Butuh soul bayarnya. Makanya kenapa kita lebih senang ngobrol dengan business owners tadi gue bilang. Iklan ini tidak lo sensor, itu yang create bukan Team Up-nya. Tapi yang meng-create itu adalah dari pihak Kompasnya, yaitulah sahabat gue sendiri, Aji Handoko, di mana dia punya idea dari karena dia harus mengeluarkan suatu produk yang cukup provokatif, ya kan? Di mana berkolaborasi dengan brand dari Jepang gitu ya, Fucking Rabbits, di mana di situ pun yang ya bisa dibilang ya message itu provokatif banget gitu kan, tapi harus bisa dikemas di budayanya Indonesia yang nggak seperti itu gitu kan. Nah, dipicu dari si sahabat kita dulu nih, si partner kita dulu, si Aji. Wah, berarti kita harus bikinnya kayak begini, tidak lu sensor gitu ya. Disitulah kita baru turunkan menjadi berbagai macam campaign yang lainnya, ya kan.
kita ngelihat salah satu problem terbesar yang terjadi di Kompas itu adalah kan capacity of production nih. Betul. Ya kan? Saat waktu itu kita meluncurkan Kompas untuk di campaign Vaping Rabbit itu, kita sudah bisa melihat bahwa problem yang akan terjadi kalau kita bikin sebuah campaign yang cuma ya udah awareness doang gitu ya, atau mungkin hanya output video doang gitu. Itu impactnya akan kecil sekali dan juga nggak akan long lasting lah bisa dibilang, nggak akan timeless lah di mata orang gitu kan. Karena punya kebiasaan Kompas sekalinya rilis 1 menit habis. Kalau udah habis udah apa beres. Yang ada kita malah dapat hujatan kenapa? Gua nggak dapat ini apa segala macam gitu. Orang dalam lah gitu kan segala macam. Makanya kita turunkan dari campaign tersebut menjadi sebuah series of campaign bisa kita nyebutnya. Ya. Kalau diperhatiin saat billboard itu muncul itu sebenarnya cuma activatornya doang. Waduh ada apaan nih gitu kan. Kuning di mana-mana segala macam. Nah, itu kita terlibat di situ lebih ke arah untuk pemilihan titik lokasi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk secara message dari ilustrator itu tetap keluar dari Kompas sendiri karena biar soul-nya itu memang adalah dari pihak suatu Kompasnya. Setelah billboard itu muncul, ternyata yang kita rilis bukan sepatu, tapi burger, ya kan? Tapi pizza, tapi kopi gitu ya. Sama satu lagi itu adalah Itlah ya kan? Salted egg chicken rice lah bisa bilang. Orang nggak ada yang expect. Lah keluarnya kok makanan gitu kan? Filosofinya itu lagi nih sebenarnya. Kita tahu bahwa oke, kalau kita bikin campaign habis besok rilis keluar ya itu nggak akan bisa dirasakan oleh semua orang, ya kan? Kita tahu orang pasukan sakit hati juga banyak yang nggak ngedapetin sepatunya. Makanya kenapa kita punya prinsip, lo nggak bisa dapetin sepatunya, tapi lo bisa nyoba makan pizzanya. Lo nggak bisa dapetin sepatunya, tapi lo bisa minum kopinya, dan seterusnya. Sehingga akhirnya ekspresi itu terjadi. Sehingga itu masuk ke dalam hati para teman Kompas maupun ke masyarakat yang ternyata melihat campaign ini gitu kan. Ternyata nggak berhenti sampai situ. Kita tahu juga bahwa wave dari sebuah kolaborasi F&B mungkin di Indonesia belum banyak ya kolaborasi F&B, dan itu juga tercetus ide itu tuh ya emang agak wild sih waktu itu kan. Untungnya kita dapat dukungan dari teman-teman kita yang ternyata di brand-brand tersebut itu memang base-nya juga pertemanan gitu kan. Dan mereka juga sangat agree, wah seru tuh kalau kita bikin kayak gitu ya. Itu kita tahu wave-nya itu mungkin hanya bertahan kurang lebih sampai 2 mingguan gitu misalkan ya. Setelah kita melakukan rilis dari makanan tersebut, kita lanjutkan lagi menjadi rilisan kedua, yaitu adalah kita buat sebuah konsep factory visit dari para teman Kompas, agar para teman Kompas itu bisa merasakan, bisa tahu proses yang terjadi dalam pembuatan sebuah sepatu gitu kan. Kita bawa experience itu to the next level ya. Kita ajakin teman-teman ke pabrik di Tangerang gitu ya. Di sana kita buat full of experience. Dari masuk pertama kali sudah di hospitality dengan baik gitu ya. Kita masukin ke dalam ruangan yang cukup eksklusif, and then kita ajakin muter, ngelihat proses pembuatan dari pertama kali scratch sampai dengan akhirnya menjadi sebuah sepatu gitu kan. Setelah itu pas masuk makan siang, kita ajakin ke sebuah tempat juga, ada kantin yang cukup bagus gitu ya di situ, dan itu kita sajikan makanan-makanannya. Yang dari Itlah, Burger, Duo Coffee, dan Pizza Place gitu kan. Sehingga tuh akhirnya benar ada excitement yang terjadi. Itu yang gue bilang tadi adalah masuk dalam hati gitu kan. Udah di-treat dengan baik, habis itu ngedapetin makanannya pun juga full of branding yang dari campaign tersebut gitu kan. Dan diakhiri adalah saat sepatu itu jadi, mereka memasang insole-nya sendiri-sendiri. Jadi yang memasang insole adalah si teman-teman yang kita undang ke sana gitu kan. Dan experience itu. Yes. Dan di situ di bagian di bagian insole tersebut itu tercantum namanya mereka masing-masing. Kayak gitu sih, dibuat personalized lah. Nah, ini hasil brainstorming kita dengan sepatu Kompasnya juga gitu. Makanya kenapa ada soul-nya itu gitu kan. Nah, itu yang akhirnya ada excitement moment yang terjadi, dan mereka tuh akhirnya melakukan sharing itu di sosial media secara organik. Kita nggak minta mereka sharing, kita nggak pernah minta mereka untuk
melakukan posting dan sebagainya. Mereka melakukan itu atas kehendaknya mereka sendiri, karena mereka memang merasakan experience itu gitu, yang mungkin nggak ternilai dengan uang lah bisa dibilang gitu kan. Nah disitulah akhirnya campaign itu menjadi massive, sehingga yang akhirnya tadinya kalau kita rilis hanya 1 menit habis selesai, kampanye itu tuh bisa dirasakan selama 1 bulan. Gitu loh experience-nya. Nah disitulah yang akhirnya kita ngedapetin attention cukup lumayan besar lah waktu itu ya, dan itu menjadi benchmark kita untuk campaign berikutnya depannya. Yes. Nah makanya nanti campaign berikutnya makanya adalah di BCA kemarin gitu kan. Siapa yang expect tiba-tiba kita ngeluarinnya adalah kartu debit Mastercard gitu kan, dimana bahkan logo Mastercard-nya aja nggak ada di situ tulisannya. Gitu loh. Jadi ini benar-benar udah masuk ke next level of IP development lah ya bisa dibilang ya. Dan memang kebanggaannya orang terhadap brand tersebut tuh ya yang kita inginkan memang kan sama ya, kita pengen naikin positioning dan juga pride-nya dari brand tersebut, agar ya akan selalu menjadi pilihan orang gitu kan, kayak gitu sih. Jadi semua itu adalah tahapan-tahapan yang mungkin nggak sehari keluar langsung jadi. Enggak bro, itu bahkan preparingnya itu sampai 1 tahun. 1 tahun? Iya, jadi kita tuh udah pernah di tahun 2020 udah bikinin strategi untuk setahun ke depannya itu bakal kayak gitu. Januari kita terubah total sudah. Karena kenapa? Sudah nggak relevan. Jadi yang dulu kita buat tuh misalnya kayak kita bikin talks, kita bikin streaming music bla 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 segala macam. Di tahun 2020 tuh relevan masih. Tapi begitu 2021 ternyata kita ini kita ngomong yang Kompas BCA ya. Begitu 2021 kita ngeliat loh, even Clubhouse aja udah sepi. Gitu kan. Apalagi live IG gitu kan, apalagi musik streaming gitu kan. Makanya kita akhirnya merubah semua strategi itu menjadi strategi yang sekarang. Kayak gitu. Jadi campaign yang kita propose kepada Kompas dan BCA untuk setahun ke depan itu benar-benar kita rubah 100% menjadi campaign yang sekarang. Kayak gitu. Mungkin last question kali dari gua bro. Boleh bro. Ya tadi tuh banyak banget tim ini kan berkolaborasi. Kolaborasi dengan brand kita tadi aja campaignnya Kompas, lu kolaborasi sampai 4-5 brand tadi, lebih bahkan. Nah sebenarnya seberapa penting sih kolaborasi itu menurut lu dan untuk teman-teman startup founders atau small business owners di luar sana? Kalau dibilang kolaborasi seberapa penting, itu nyawanya tim up sih. Jadi balik lagi kan, bahkan sampai namanya tersemat dalam nama PT. Yang paling menjadi concernnya gue itu adalah makna kolaborasi yang sekarang ini adalah di mata kebanyakan orang menjadi salah kaprah. Kolaborasi itulah harus sama tinggi. Kolaborasi itu tujuannya adalah untuk mensupport sesama lain. Tapi banyak banget sekarang itu kolaborasi ini tuh dimaknai adalah ya udah bikin sebuah produk gitu ya. Akhirnya adalah outputnya sebenarnya bukan kolaborasi, tapi merchandising aja udah. Bikin mug, dikasih logo gitu ya. Dibilangnya kolaborasi. Gitu kan. Padahal kalau kita ngomong kolaborasi sebenarnya, kedua belah pihak itu harus mendapatkan hasil atau keuntungan yang mungkin ya sesuai dengan objektifnya mereka masing-masing gitu loh. Nggak bisa salah satu itu lebih besar daripada yang lain. Nah makanya kenapa akhirnya banyak banget tuh yang namanya brand itu adalah salah kaprah memaknai arti kolaborasi itu sendiri gitu loh. Nah sedangkan di kita itu udah mengalir dalam darah kita yang namanya kolaborasi gitu kan. Makanya kenapa kita itu di saat kita melakukan kolaborasi itu yang kita pikirkan adalah kedua belah pihak. Antara kitanya sendiri, anggaplah di team up maupun dengan brandnya gitu ya, ataupun mungkin antar brand yang kita konekkan satu sama lain, kita penengahnya, kita proksinya, kita yang memastikan bahwa ini adalah value itu dirasakan oleh kita bersama gitu, bukan hanya salah satu pihaknya doang gitu loh. Kayak gitu sih. Nah makanya, dan kolaborasi itu menurut gue kenapa penting, apalagi di situasi pandemi kayak begini,
karena inilah cara untuk kita saling mensupport satu sama lain. Kayak gitu. Cara kita untuk saling mensupport satu sama lain di saat yang semua itu kondisi lagi serba susah gitu kan. Satu-satunya cara untuk bisa kita ngedapetin kayak positive energy itu adalah kan ngedapetin support dari teman kita sendiri atau mungkin dari orang lain dan sebagainya. Beda dong kalau seandainya kayak kita lagi susah terus tiba-tiba ada yang semangatin kita gitu kan. Jadi sini gue bantuin apa segala macam, itu kan pasti berbeda gitu. Nah disitulah makna kolaborasi yang sebenarnya sih. Makanya kenapa gue ngelihat terlalu banyak akhirnya sekarang tuh kolaborasi padahal sebenarnya kalau kita lihat ini mah utilize brand bukan kolaborasi gitu kan. Ini adalah kayak brand A pakai brand B karena brand B punya audiens yang banyak, tapi si brand B ternyata nggak ngedapetin credit apa-apa karena ya outputnya jadi hanya sebuah kayak sepatu ditempelin logo atau mungkin botol minum ditempelin logo gitu loh. Itu merchandising, bukan kolaborasi gitu maksud gue. Tapi menurut gue kayak, gue gak tau sih Kak, menurut lo apakah benar gak kalau gue bilang kayak kalau lo bilang dari team up nih sebagai proxy, sebagai penengah ya, the most challenging things adalah untuk menemukan output untuk kedua brand ini atau ketiga brand ini gitu yang lo mau kolaborasiin. Yes, challenge-nya ada di situ. Makanya kenapa yang diperkuat di tim up itu adalah tim riset, bukan tim activation atau kita ngomong tuh tim bukan activation ya, mungkin bukan tim pelaksananya lah ya. Karena kita pada akhirnya tim pelaksana itu biasanya adalah dari hasil riset yang sudah solid nih ya, yang sudah kuat, yang sudah benar gitu ya. Riset itu kan riset antar dua belah pihak ya. Jadi maksudnya apa sih yang dimilikin sama aset dari si brand A sama apa dari brand B gitu, aset yang bisa kita gunakan, yang bisa kita ambil dan kita konekkan satu sama lain sehingga itu akhirnya bisa mendukung ekosistemnya satu sama lain gitu kan. Itu yang paling matters gitu loh. Nanti pada pelaksanaan kayak gimana? Biasanya kita itu melakukan pelaksanaannya menggunakan key partners biasanya. Dia memang ternyata kita jagain banget secara taste-nya juga lah bisa dibilang dalam mendevelop dalam mengeksekusi sebuah campaign gitu loh. Nah makanya kenapa gue ngelihatnya memang aset terbesarnya kita itu adalah ya manusia gitu ya. Mungkin di sini ada Rebecca, ada Billy, ada tim gue gitu ya. Memang ternyata mereka itu adalah tim researcher gue lah, riset kita yang cukup kuat dalam mengeluarkan output dari riset menjadi sebuah strategi kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah disitulah akhirnya kita konekin satu sama lain nih. Kita ngobrol kan ke ya yang memang punya pengambil putusannya lah. Kita konekin, oh ternyata cara kerjasama yang cocok adalah yang seperti ini loh, gitu loh. Yang sama tingginya tuh kayak gini loh. Dibutuhkan dua-duanya outputnya. Dan kalau ini kita bisa berjalankan ini dengan benar, ini akan benar-benar impact-nya terhadap kedua belah pihaknya secara sama gitu loh. Kayak gitu, sama besar gitu loh, sama tinggi gitu loh. Nggak ada yang kayak lebih tinggi A daripada B dan seterusnya. Benar-benar itu harus berjalan bersama-sama kayak gitu. Dan lu gak akan tahu apa yang dia butuhin atau apa yang dia punya kalau tidak ada tim riset ini. Iya, kan? benar. Berarti kayak kalau misalnya kita ngomong teknis, tidak mungkin kayak tiba-tiba ucuk-ucuk lu mengajukan mau nggak collab gitu ya kayak. Tapi lu nggak tahu sebenarnya dia butuh apa, dia punya apa. Nggak akan pernah kita kayak begitu. Pasti yang paling utama kita lakukan adalah ngobrol dulu. Kita ngobrol terlebih dahulu dengan timnya, dengan business ownersnya dan sebagainya, sehingga kita pun juga dapetin soulnya mereka. Akan sangat clear sekali, bisa kita lihat gitu ya apa yang mereka inginkan kalau itu keluar dari si yang punyanya sendiri biasanya gitu kan. Oh ternyata tujuannya mau ini loh, gitu ya. Oh ternyata si B maunya ini loh. Nah sekarang gimana caranya konekin tuh dua kepala yang berbeda kan gitu. Nah based on riset yang kita buat, barulah output itu pun juga nggak akan bisa terjadi kalau seandainya si pihak partners nggak terbuka. Itu juga nggak akan terjadi. Makanya kenapa begitu itu tidak terjadi, oke nggak usah kita ambil. Bisa gitu. Karena kenapa? Ya ini hanya akan ya kita pun juga nggak mau hanya demi karena punya billing besar apa segala macam, tapi kita nggak memberikan impact apapun buat mereka, itu kita juga nggak pengen. Gue pikir itu cuma ada di konsultan keuangan dan manajemen tuh, yang nggak mau ngasih tahu isi perutnya gitu. Iya makanya kita kan susah gitu, lo mau ngebantuin kalau gue nggak ngerti kondisi lo. Gitu. Benar. Nah makanya kenapa gue bisa bilang kalau ditanya team up sama agensi lain, mungkin nggak ada yang kayak team up. Team up adalah team up.
Tadi gue mau ngomong gitu. Kompetitornya siapa? Sampai detik ini kita belum nemu yang kayak kita juga gitu. Kayak gitu sih. Mungkin secara keutuhan sama percis gitu kayak susah gitu. Tapi kalau memang creative agency banyak, social media agency banyak. Benar. Gitu. Karena kan kita kan memberikan jasa kita based on apa yang memang mereka butuhkan. Gitu kan. Kalau memang mereka butuhnya adalah di campaign, kita bisa mengempower dari PR agency kita. Di saat mereka butuh talent, kita punya visualnya kita. Di situ kita perkuat lagi ekosistem kreatif kita sendiri sebenarnya. Kayak gitu. Dan itu akan kedepannya sih plannya memang kita akan ngebikin kan ekosistem yang lain, maksudnya untuk unit bisnis yang lain yang bisa saling mendukung antar satu sama lainnya juga. Kayak gitu sih bro. Dan plan apa sih Kak yang mungkin akan dijalankan Team Up buat lu, tapi mungkin belum terlaksana karena mungkin tertunda COVID atau kedepannya rencana ke depan? Oke, justru malah kalau sekarang ini mimpi terbesarnya gue dan juga para partner gitu ya, kita punya retail brand sendiri. Gitu ya. Jadi kita kebiasaan untuk ngedevelop brand orang lain. Kenapa kita bikin sendiri? Gitu. Makanya kenapa kita pengen coba mengembangkan ke arah sana. Retail itu tuh benar-benar bisa macam-macam, entah itu mungkin bisa di industri fashion atau mungkin ada di industri F&B mungkin gitu dan sebagainya. Tapi ini adalah kita harus punya brand kita sendiri gitu. Itu yang lagi tahap development sekarang. Ya mungkin karena kita lebih business developer gitu kan, makanya kenapa daripada kita ini ya kenapa kita nge-develop bisnis kita sendiri kan gitu kan. Makanya kenapa kita belum lagi nyusun banget kira-kira apa aja sih yang mungkin punya potensi dan sustainability yang cukup bagus untuk jangka panjang ke depan. Nah disitulah yang mimpi kita adalah kita punya retail brand sih. Itu aja sih. Kapan nih Kak dia ekspektasi kita bisa melihat? Kapan ya? Tahun ini, tahun depan? Bulan depan? Gue kalau secara pribadi sih tahun ini kita. Tahun ini ya rencana. Oke, Kak Popo, thank you banget. Udah banyak banget nih pertanyaan. Siap sama. Dan sharing lo berguna banget dan keren banget. Wah, thank you. Ya semoga bisa ini ya ngasih insight baru ya, perspektif baru buat teman-teman yang lain gitu sih. Iya. Good luck juga ke depannya sama lo dan tim semuanya. Thank you juga teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin masih pengen nanya-nanya nih, mungkin atau pengen tahu kayak mau lihat dong hasil Team Up itu bisa dicek di mana sih, Kak? Oke, mungkin bisa dicek. Kita tuh cuma punya satu platform, yaitu Instagram. Ini adalah teamup.id. Teamup.id. Yes. Oke, jadi kalau mau nanya-nanya di situ boleh nggak nih Kak? Boleh dong. Boleh ya. Di Team Up aja. Oke, kalau gitu Kak, thank you banget. Siap, thank you banget. Bro. Oke teman-teman, mungkin kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you.